Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Weh. Asik. Edi Brokoli, follow Bimoki. Dilaguin. Yang follow-followan sama Om Edi saya mah. Respect. Keren dah. Bandung banget dia ya. Iya kan dulu tuh. Dulu zaman gua kecil mah Om Edi menghiasi. Keren. Lagi main drum, bro. Oke. Kita ini ya mau ngingetin buat teman-teman yang di YouTube, kalau kita juga ada di Spotify loh. Gitu. Jadi saat ini tuh udah episode 215 terakhir kita take. Jadi jangan hanya nonton di YouTube, silakan dengarkan kita berdua di Spotify. Di Spotify. Yoi. Oke. Untuk Gua dulu ah. Lu dulu. Iya. Oke, silakan. Untuk cerita kali ini, Mas Dan dulu deh. Ya. Bener-bener lu. Oke, kalau begitu. Untuk video ini ceritanya datang dari teman Kliwon di Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo Kak Bimo dan Kak Danu. Nama gue Gama. Asal dari Tangerang Selatan, tepatnya Pamulang. Gue pengen berbagi salah satu cerita mistis gue yang bener-bener parah lah, dan pastinya bener-bener menakutkan dan membekas banget di hidup gue. Kejadian ini gue alamin ketika gue masih tinggal dan belajar di salah satu pondok pesantren di daerah Bogor. Namanya D, itu aja ya, sensor aja lah nama pesantrennya. Ketika itu gue masih duduk di bangku kelas 2 MTS. Pondok pesantren ini itu bener-bener terpencil di daerah pedalaman Bogor. Dibilang Bogor tapi mojok banget. Kiri kanan, depan belakang, atas bawah tuh hutan semua. Tapi dari masjid kita itu kita bisa ngelihat view Gunung Salak dari sana, yang pastinya indah banget. Perjalanan dari rumah ke Ponpes sendiri gua tempuh kurang lebih 2 jam perjalanan menggunakan motor. Kontur jalanan yang hancur dan berdebu parah pasti selalu nemenin gua selagi perjalanan ke sana. Ketika jalanan udah mendekati daerah Ponpes, kita disuguhin kebun sawit serta hutan-hutan yang pastinya nyeremin kalau malam-malam. Jalanan di sana bukan berarti masih tanah ya. Udah dicor karena emang jalanan utama. Gue pernah ngerasain sendiri gimana seremnya ngelewatin jalanan itu. Ketika itu gue mesti terpaksa berangkat malam-malam, karena dari siang sampai sore gue dan keluarga mesti datang ke nikahan om gue yang ada di Jakarta. Gue dan bokap gue berangkat ke pondok pesantren sekitar jam 7 malam menaiki motor. Selama awal perjalanan biasa aja, gak ada yang aneh. Sampai ketika gua dan bokap udah mulai memasuki area kebun sawit dan hutan-hutan tadi, dari arah kanan gua itu ditimpuk pakai kerikil kecil. Padahal jalanan itu bener-bener gelap, gak ada lampu jalanan sama sekali. Kalaupun orang, ya ngapain malam-malam masih nongkrong di kebun sawit gelap-gelap? Kemungkinan begal sih iya. Tapi kejadian setelahnya itu ada bunyi kuntilanak yang terdengar agak jauh dari kegelapan kebun sawit itu. Bokap pun langsung tancap gas sekencang mungkin. Nah, masuk nih ke cerita utama. Jadi di pondok pesantren itu ada yang namanya Buli Selail, yang mana artinya tuh polisi malam. Buli Selail ini terdiri dari 7 orang dari masing-masing tingkat pelajar di pondok. Dari kelas 3 MAN sampai kelas 1 MTS. Tugasnya tuh kudu patroli gitu ya. Ngiter pondok buat jagain, takutnya ada maling atau semacamnya.
Ketika itu gue kedapetan jadwal buat jadi bully Slail bersama temen gue yang namanya Fatah. Dan satu temen lagi gue lupa namanya. Sebut aja Mahfud lah. Ponpes sendiri terdiri dari 3 kampus. Dan ketika itu gue ditugasin untuk jaga di pos satpam depan gerbang utama kampus bareng 3 teman gue tadi. Di depan pos satpam itu terdapat koperasi jual beli. Dan sebelahnya ada gedung administrasi. Nah, di antara koperasi dan gedung administrasi itu ada jalan tangga menuju ke bawah, di mana di sana ada mes karyawan dan jalanan hutan gitu buat menuju ke kampus 2. Dan di belakang pos satpam ada lahan luas buat parkir dan masjid utama di sebelahnya. Setiap setengah jam atau 1 jam sekali kita gantian buat patroli keliling asrama. Rute keliling itu sendiri dimulai dari pos satpam lalu ke arah timur. Pos satpam ini menghadap ke arah utara. Jadi rutenya kayak gitu, terus menuju ke UKS dan tempat penginapan orang tua. Lalu dapur, tempat makan, kelas, kamar asrama, lapangan, masjid, lalu balik lagi ke pos satpam. Rute sendiri juga bisa dibalik lah, terserah kita. Waktu itu menunjukkan pukul 2 dini hari. Saya bergantian dengan teman Fatah tadi buat patroli. Awal perjalanan patroli gak ada kejadian aneh. Namun ketika gue sampai di lapangan, mata gue tertuju sama bocah kecil yang diem diri gitu di tengah lapangan, dan palanya menghadap ke bawah gitu kayak nyari sesuatu. Tapi dia diem mematung gitu. Otomatis gue pun menghampiri dia. Oh iya, kebetulan ponpes gue juga nerima santri SD nih. Makanya banyak anak kecil di ponpes gue. Ketika sampai di depan anak itu, gue pun bertanya, Dek, ngapain malam-malam di tengah lapangan gini? Tidur sana, ntar ngantuk aja dibangunin sholat subuh. Pas gue sentuh pundaknya, bener-bener dingin banget. Gak kayak kulit manusia pada umumnya. Respon dia diem aja ketika gue tanya. Terus gue tanya lagi, Dek, ngapain di sini? Dia pun ngejawab dengan nada datar, nyari kunci lemari, Kak. Awalnya gue berpikir positif. Mungkin kunci lemari dia dilempar ke tengah lapangan sama temannya. Ya biasa diisengin gitulah. Tapi yang anehnya kenapa harus nyari tengah malam gini? Dan gue pun langsung bilang ke dia, "Walah, kalau gitu kakak bantuin cari ya." Dia gak jawab dan bener-bener masih berdiri mematung di sana. Gue gak mikir aneh-aneh ketika itu, karena gue fokus untuk bantuin tuh anak buat nyariin kunci. Gue nyari sambil jongkok-jongkok, sampai gue sadar ketika gue ngelihat kaki anak itu yang gak napak ke lantai lapangan. Gue langsung diem, kaku. Gue keringet dingin. Gue pun mencoba memberanikan diri buat lihat mukanya. Dan ternyata muka anak itu rata. Gak ada hidung, mata, mulut. Sontak gue lari tunggang langgang sekuat tenaga ke arah pos satpam, tanpa ngeliat ke belakang buat ngecek tuh anak. Ketika sampai di pos satpam, temen gue nanya kenapa gue lari sampai panik kayak gitu. Gue pun ngejawab jujur, gue dikerjain sama anak kecil tadi di lapangan. Gue pun langsung duduk dan Fatah pun mencoba menenangkan gue dengan memberikan air putih yang tadi kami bawa. Gak lama setelah itu, temen gue nih, Mahfud, nepuk pundak gue sambil memberikan kode gue untuk ngeliat ke arah koperasi yang ada di seberang pos satpam ini. Ketika gue melihat, sontak mata gue tertuju ke arah belakang koperasi, di mana di sana ada pocong yang seperti mengintip, sedang mengawasi kita dengan matanya yang melotot. Kita pun sontak memejamkan mata dan membaca ayat kursi sebanyak-banyaknya. Namun si pocong ini gak mau pergi juga selama sekitar kurang lebih 1 menit. Set.
Hingga yang terjadi selanjutnya adalah kita ngedengar suara kuntilanak dari arah hutan di belakang koperasi itu, dimana suara itu bener-bener keras hingga terdengar oleh kita bertiga. Dimana suara itu juga yang membuat pocong itu pergi. Wah, takut juga nih pocong. Kami bertiga bener-bener shock dan hampir gak berdaya ngelihat kejadian itu. Akhirnya kita hanya terdiam di pos satpam tanpa bicara sedikit pun hingga waktu menjelang subuh tiba. Segitu aja bang cerita dari gua. Maaf kalau kata-katanya kurang rapi dan ribet untuk dibaca. Gue sendiri sebenarnya kurang peka sama hal-hal kayak gini. Tapi ini bener-bener salah satu pengalaman mistis gua yang menakutkan parah dan gak bisa dilupain. Akhir kata, sukses terus buat podcast Malam Kliwon. Sukses juga buat Bang Bimo dan Bang Danu buat project-project kedepannya. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue pengen lihat ininya pesantrennya. Namanya kagak ketahuan bro, banyak Bogor. Lu nyari-nyari dari tadi. Iya. Kalau mah udah ada. Ini dong. Iya. Terpencil ya katanya. Iya. Woi bener. Iya. Depan belakang kanan kiri hutan. Tapi ya well known. Well known sebenarnya. Dan banyak ya. Di Bekasi Cabang, ada cabang. Namanya tuh banyak. Nah, namanya banyak, lokasinya banyak. Namanya banyak digunakan gitu di berbagai daerah. Namanya banyak mah Jason Bourne. Wih, Identity. Iya. Bener Gunung Salak tuh langsung. Franchise apa dia? Enggak. Tergantung, licensing kayaknya. Licensing. Kan kalau franchise. Iya, apa sih licensing namanya? Licensing. Enggak lah, ini mah satu yayasan. Gitu. Itu tadi gue baru tahu tuh istilah itu, Leh. Patroli malam tadi tuh. Apa tadi? Basura. Bukan. Apa? Sono dong Basura. Bilal. Apartemen. Bilalus. Bilal Indrajaya. Bukan dong. Bulis Lail. Lail tuh malam bahasa Arab. Iya. Bulis tuh apa ya? Bulis Lail. Ya teman-teman pesantren mungkin ya, teman-teman santri. Oh kayaknya emang di pesantren itu doang tuh ya. Spesifik. Ya berarti udah ketahuan nih tanpa menyebutkan. Ketahuan kali. Search Bulis Lail juga langsung keluar nama pesantren. Pesantren besar, pesantren lumayan well known lah gitu ya. Ternama. Berarti ini bukan di pesantrennya. Apanya? Kejadiannya? Di pesantrennya. Di areanya. Oh iya, maksudnya bukan cerita-cerita kita kayak yang satu pesantren tuh kayak ada terpal jatuh. Oh enggak. Atau di ruangan yang mana yang tempat tidur yang dibangunin kudu jam 3 pagi. Yang pocong nyender. Yang pocong ini disuruh. Iya, pocong nyender. Aduh, geblek gitu. Bangun tahajud. Iya, itulah. Ini kan di areanya. Di lapangan anak kecil. Hah? Di lapangan anak kecil. Di lapangan ada anak kecil. Oh iya. Itu nyari kunci lemari kak. Itu kakinya nggak ada. Lemarinya apakah semua gitu ya? Apakah si anak kecil ini ada terus gitu di setiap angkatan? Oh iya, nggak tahu sih. Yang jelas setan tuh bisa beralibi gitu ya. Ya kan? Iya. Namanya juga setan. Nggak langsung ketawa. Nih kalau misalnya lu udah ditungguin lu. Ya maaf bang, tadi kan kita macet padahal kesiangan. Setan lu. Iya. Alibi banyak. Alibi banyak. Iya. Bener. Gitu. Oke. Kalau jujur nggak setan namanya. Kalau jujur raja tuh Jujur Bagung. Jujur Bagung, Cukus Kumir. Nah, Sripi King Kong. Gabrot Sutroto. Halo. Si Sule balik lagi. TP Simatubang. Waduh. Iya. Esi Pentrum Nukingan. Nah, Esi Pentrum Nukingan. Nyuknyang. Balik lagi. Nah, udah. Udah. Oke. Bye. Bye.